Lepaskanlah kepentingan diri. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 31-38 membawa kita ke momen penting dalam pelayanan Yesus ketika dia dengan jelas menggambarkan jalan pengikutnya yang sesungguhnya. Yesus tidak membohongi para muridnya dengan janji kemudahan. Sebaliknya, dia menyampaikan bahwa mengikutinya melibatkan penyangkalan diri dan keterlibatan dalam panggilan yang tidak selalu nyaman. Perhatian terhadap kata-kata Yesus, jika ada seorang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Membuka lorong pemikiran tentang arti sejati dari pengikut Kristus. Menyangkal diri adalah lebih dari sekedar menahan keinginan pribadi. Ini adalah pemisahan diri dari dominasi ego dan ambisi duniawi. Memikul salib bukan hanya sebagai simbol fisik, melainkan penerimaan panggilan untuk berkorban dan menerima penderitaan demi kehendak Allah. Mengapa Yesus menekankan bahwa kehilangan nyawa untuknya dan Injil adalah jalan yang benar-benar hidup? Pertanyaan ini membawa kita untuk merenung tentang paradoks kerajaannya, bahwa dalam kehilangan kita menemukan, dalam penderitaan kita menemui kehidupan sejati. Ini mengajak kita untuk melepaskan pandangan dunia tentang keberhasilan dan mengadopsi perspektif yang lebih tinggi tentang nilai sejati. Diskusikan. Maaf atas kesulitan tersebut. Mari coba 3 pertanyaan diskusi kelompok kecil yang lebih sederhana. 1. Bagaimana kita bisa lebih memahami panggilan Yesus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku dalam kehidupan sehari-hari kita? 2. Bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi kita mencerminkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengikut Kristus dalam menjalani panggilan untuk tidak malu akan Injil? 3. Bagaimana kita dapat saling mendukung dan mendorong satu sama lain dalam perjalanan pertobatan yang melibatkan penyangkalan diri dan penerimaan panggilan untuk mengikuti Yesus?